Nah, sekarang kita sudah sampai ke domain dan hosting. Jadi sebelum kita menggunakan WordPress ya, kita harus menginstal WordPress tersebut ke hosting kita ya. Anda mungkin sudah mempunyai nama domain, tetapi hosting itu adalah tempat untuk menginstal WordPress. Nah, di sini kita bisa ibaratkan hosting itu adalah tanah ya. Tanah tersebut dibuat sekat-sekat untuk dijadikan toko atau rumah atau kantor dan lain-lain. Jadi nanti Anda mempunyai tanah ya, kita bisa lihat di sini. Nanti hosting tersebut atau tanah tersebut nanti Anda install WordPress. Nah, nanti tujuan untuk uh, menginstal WordPress atau website Anda itu untuk tujuan membuat toko atau rumah atau kantor terserah ya. Jadi pada saat Anda menginstal WordPress, kebutuhannya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian di dalam hosting tersebut atau tanah tersebut, Anda bisa meletakkan file ya, file gambar, suara atau video di dalam WordPress tersebut ya. Kemudian juga WordPress tersebut bisa diletakkan theme ya. Kalau misalkan Anda ingin mengganti-ganti desain WordPress, diletakkan juga di sini. Kemudian juga plugin ya. Nah, kemudian selain program WordPress yang Anda install, Anda juga harus membuat database ya. Ini adalah ruang data Anda. Jadi kalau misalkan Anda membuat artikel, membuat berita ataupun apapun tulisan yang ada di website Anda tersimpan di database tersebut ya. Kalau kita bisa analogikan ini adalah ruang arsip. Ini Anda harus buat juga. Dan kemudian uh, dalam hosting tersebut biasanya dikenal dengan cPanel. Cpanel itu adalah ruang kendali atau panel kendali. Nah, di cPanel ini Anda bisa membuat email sendiri, bisa membuat subdomain, bisa mengupload file ya. Jadi macam-macam. Nah, tidak semua hosting mempunyai cPanel ya. Mungkin ada yang menggunakan program lain, tetapi yang paling populer biasanya di hosting itu menggunakan cPanel. Jadi makanya kenapa kita menggunakan program cPanel ini. Hosting kita menggunakan cPanel. Kalau misalkan Anda menggunakan program lain, mungkin itu nanti diharapkan mirip ya dengan cPanel ini. Nah, selanjutnya, nah kita bisa melihat nih, domain bisa diibaratkan adalah alamat rumah ya. Jadi domain tersebut misalkan namanya www.babastudio.com ya. Nah, kalau Anda tidak membeli nama domain, Anda mempunyai alamat IP. Ini alamat IP ya, yang namanya 192.185.52.128. Dan tentunya Anda tidak mungkin mempopulerkan IP ini, alamat IP ini kayak seperti KTP ya, KTP, alamat di internet. Nah, Anda tidak mungkin mempopulerkan alamat IP ini untuk klien Anda. Jadi, mau tidak mau Anda harus membeli nama domain tersebut. Sehingga nama domain inilah yang dipromosikan, bukan nomor IP ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak mau membeli nama domain, bisa saja mempromosikan IP ini, tetapi sepertinya itu tidak bagus. Selanjutnya, di sini Anda bisa membeli nama domain dan hosting. Nah, kadang-kadang kalau misalkan nama domain Anda ingin memilih nama domain .com misalkan, itu sekarang uh, sudah sulit ya dengan nama domain yang bagus ya. Sepertinya kamus-kamus di seluruh dunia sudah ada nama domain .com-nya. Oleh karena itu, untuk melihat cek ketersediaan nama domain, Anda bisa melakukannya di whois.sc. Nah, kemudian kalau misalkan Anda ingin membeli nama domain atau hosting, Anda bisa ke provider yang disebutkan di sini. Kalau luar negeri, ini yang ada. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk
membuat database ya. Seperti yang sudah disebutkan, sebelum kita menginstal program WordPress, kita harus membuat dulu gudangnya ya. Gudang itu tempat untuk menyimpan data, dan juga di gudang tersebut nanti kita akan kita akan tugaskan sebuah user ya, user yang menjaga gudang tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan langkah demi langkah atau step by step membuat database di cPanel. Nah, kita bisa melihat sekarang hosting kita atau tanah kita akan membuat ruang arsip atau database ya. Ini adalah gudang kita untuk menyimpan data. Nah, nanti database ini akan dijaga oleh seorang user ya, penjaga database ini. Dan dia ini bertanggung jawab untuk menjaga data tersebut ya. Nanti dia bisa membuat atau menambah data atau menghapus sekaligus. Nah, langkah demi langkah kita membuat database adalah login terlebih dahulu ke cPanel ya. Kemudian langkah kedua adalah membuat database-nya. Yang ketiga, membuat user dan password untuk mengakses database tersebut. Setelah itu yang keempat adalah mengkoneksikan database tersebut ke user. Jadi setelah dibuat database-nya langkah kedua, kemudian ditugaskan orangnya, setelah itu harus ada perintah untuk membuat user tersebut ditugaskan ke database. Jadi harus ada perintah dulu. Kalau misalkan Anda hanya membuat database, Anda membuat user tapi tidak ada perintah ini, juga tidak akan berjalan. Jadi kita mulai yuk 4 langkah ini. Nah, pertama kita login dulu ke cPanel ya. Di sini Anda harus mengisi username dan password. Dan kita coba di sini. Ya, kita login. Jadi kalau Anda sudah mengisi login, ya kalau berhasil Anda akan masuk ke ini dinamakan cPanel ya. Nah, di cPanel ini tentu Anda tidak bisa memberikan user dan password cPanel Anda ke sembarang orang. Karena di sini mereka kalau sudah masuk ke cPanel, mereka bisa menghapus data Anda, mereka bisa menghapus email Anda, mereka bisa melakukan apapun terhadap file-file Anda. Jadi tolong disimpan user dan password tersebut sehingga file-file Anda aman ya. Kita skip saja ya. Nah, kemudian di sini adalah icon-icon yang Anda butuhkan untuk melihat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di cPanel ini Anda bisa melihat preferensinya untuk misalkan ingin mengganti password, kemudian ingin membuat email. Di sini ada kategori-kategorinya ya. Kemudian di sini yang berhubungan dengan file, Anda bisa mengupload file, menghapus file ya. Kemudian di sini adalah log ya, catatan-catatan yang berhubungan dengan cPanel Anda. Misalkan jumlah kunjungan ke website Anda berapa, ini bisa lihat di sini. Kemudian ini juga security ya. Anda bisa memproteksi file-file hosting Anda di sini. Kemudian database. Nah, ini bagian database. Nah, disinilah kita akan membuat database ya. Jadi di bagian ini. Nah, kita tidak akan mempelajari semua icon-icon ini. Kita hanya fokus ingin membuat database dan user terlebih dahulu. Dan terakhir kita mengkoneksikan antara user dengan database. Kita kembali ke PowerPoint ya. Nah, kita bisa melihat ya. Pada saat Anda masuk ke cPanel berikutnya. Nah, seperti yang tadi kita lihat, pertama Anda mengklik dulu icon database ini ya. Kita klik icon database dan baru kemudian ada inputan bahwa Anda harus mengisi nama database tersebut ya. Di sini ada create new database. Isi nama database. Nah, di sini kita hanya mempermudah saja ya. Di sini saya mencoba untuk mempersingkat namanya DB ya. Anda bisa menulis apapun. Yang penting Anda ingat ya tulisannya ya. Jadi Anda bisa menamai apapun. Nah, nanti nama database Anda akan menjadi user wp3 underscore ya DB ya. Jadi
Anda hanya menambahkan bagian belakangnya. Nanti cPanel membuat nama Anda gabungan dari user dengan penambahan ini. Ya, jadi nanti nama database Anda user wp3 underscore db, tergantung Anda menamakannya ini. Nah, setelah Anda menulis nama database dan kemudian menekan tombol create database, maka kemudian ya Anda langsung mendapat pesan bahwa database telah dibuat, ya, telah ditambahkan. Jadi Anda sudah berhasil membuat database, ya. Gampang bukan? Betul. Nah, kita coba melihat ya. Nah, nanti di sini ada tombol go back. Jadi setelah Anda berhasil membuat database-nya, nama database, Anda kembali. Dan pada saat kembali, nanti pada saat di current database ini Anda bisa melihat sendiri user wp3 database, ya. Size-nya masih kosong karena memang belum ada isinya. Nah, di sini Anda bisa menghapus, ya. Jangan dulu Anda baru buat masa dihapus lagi, ya. Nah, kita coba ya di cPanel sebenarnya. Nah, kita coba MySQL database, kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini sudah ada kursus WP, jadi Anda tinggal menambahkannya saja, ya. Dan kebetulan di sini sudah ada database ya yang saya buat, ya, kursus WP database. Kemudian ukurannya 1,57 mega, berarti database ini sudah ada datanya dan sudah ada pemiliknya ternyata, ya, sudah ada pemiliknya. Nah, kita akan membuat database baru. Jadi Anda bisa membuat database sebanyak mungkin, ya, tergantung hosting Anda mengizinkan atau tidak. Jadi kalau Anda tergantung paket hosting yang Anda pilih, ya. Nah, kita coba bikin database tambahan, ya. Jadi kan ini kan DB. Nah, kita buat harus yang berbeda karena kalau sama dia akan ada pesan kesalahan. Misalkan kita coba tulis data, ya. Nah, kalau misalkan dia sudah ada centang seperti ini, berarti sudah benar. Tapi coba ya kita tulis DB. Nah, kita create database ini, coba kita create. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada MySQL database ini mengatakan bahwa kursus WPDB sudah ada loh, jadi tolong cari nama yang lain. Kalau begitu kita kembali, ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan sistem cPanel memberitahu kalau sudah ada database tersebut. Jadi kita coba dengan yang tadi data, ya. Dan ini sudah benar. Coba kita create database. Nah, kita lihat. Kalau misalkan database tersebut belum ada, maka ada perintah atau pesan edit database, ya. Ini berarti Anda sudah berhasil membuat database. Kalau begitu kita kembali. Nah, sekarang kita melihat database kita bertambah, ya. Kursus WP data, ya, tetapi ukurannya masih 0,00 mega, yang artinya belum ada data. Sedangkan kita melihat di sini database yang sebelumnya sudah ada data. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, Anda sudah mengerti bukan bagaimana membuat database? Gampang sekali, ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau buat apa lagi, ya? Langkah ketiga. Oh, kita membuat user dan password database. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita lihat ke bawahnya, ya. Kita lihat ke bawahnya, kita coba ke cPanel lagi. Nah, ternyata pada saat kita membuat user, ternyata di bawah kita hanya scroll ke bawah, di sini ada add new user, ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, kita bisa melihat di sini. Anda juga sama caranya. Tadi membuat database, sekarang membuat user baru. Nah, di sini saya hanya memudahkan saja pembelajaran, saya menggunakan US, artinya user, singkatannya. Nah, tetapi user tersebut harus punya password. Kalau enggak, semua orang bisa masuk ke dalam database Anda, bisa menghapus. Jadi, kita harus membuat password. Nah, di sini kita melihat password tersebut harusnya benar-benar kuat. Jangan sampai dihack, ya. Ya, jadi password tersebut kalau kita bisa dilihat di sini, kalau misalkan Anda pusing-pusing di sini bisa Anda klik password generator. Wow, kita lihat di sini, ya. Ini sangat sulit. Yang penting password tersebut
mempunyai alfa karakter. Artinya huruf besar, huruf kecil boleh. Itu yang disebut alfa karakter. Ini huruf kecil, huruf besar. Kemudian yang kedua non alfa karakter. Artinya huruf 1, angka atau simbol. Ya, angka atau simbol. Harus gabungan dari huruf besar dan huruf kecil atau angka dan simbol. Baru itu yang disebut password yang kuat. Kalau hanya karakter saja, password Anda kurang kuat. Jadi harus Anda perbaharui. Karena sekarang sudah ada mesin yang mengecek password Anda kuat atau tidak. Jadi kalau password Anda lemah, sistem akan menolak. Ya, jadi Anda bisa menggunakan ini, tetapi Anda harus mungkin tidak menghafal ya. Anda harus simpan ini di tempat yang aman ya. Kalau tidak bisa, kalau lupa, agak sulit nanti pada saat Anda ingin membuat program WordPress ya. Nah, kita lihat. Kalau kita sudah menamai user dan membuat password, pada saat create user, Anda klik tombol create user, maka akan ada pesan. Pesan ini artinya Anda sudah membuat user dengan password ini, ya. Passwordnya gampang sekali ini ya. Ini jangan ditiru ya. Baba 2014 ini, ya. Gampang sekali. Jadi jangan ditiru. Nah, kemudian kalau Anda sudah mendapatkan pesan ini, silakan kembali, ya. Maka kemudian Anda akan mendapatkan user telah dibuat, ya. Kita coba ya. Kita kembali lagi ke cPanel dan kita bisa melihat di sini. Oh, ternyata user sudah ada ya. Anda jangan menamakan dengan user ini. Kita coba misalkan kursus WP user. Nah, passwordnya apa? Nah, ini Anda bisa melihat password generator. Tuh, kita generate ya. Kemudian di sini juga Anda bisa melihat advanced option. Anda mau panjangnya berapa ya? Jadi tergantung. Nah, kalau Anda ingin menggunakan password ini, silakan copy paste ya. Tetapi jangan sampai lupa pada saat Anda ingin nanti WordPress akan menanyakan kembali password Anda. Tetapi karena ini hanya main-main ya, kita hanya contoh ya, bukan main-main, ini beneran ya. Coba kita Baba 2014 ya. Baba 2014 ya. Nah, dia bilang passwordnya tidak kuat. Tadi ada pesan kesalahan ya. Coba ya saya ketik lagi supaya Anda bisa melihat. Baba 2014 ya. Coba ya, pada saat Baba tuh ada pesan kesalahan. Password harus paling minimal 5 karakter ya. Ini langsung ada pesan kesalahan kalau Anda terlalu mudah passwordnya ya, atau tidak sesuai dengan standar yang diminta. Kita tulis lagi Baba 2014. Nah, dibilang aja udah strong ya. Baba 2014. Ya. Nah, sekarang user sudah dibuat, password sudah dibuat. Maaf. Kita create user. Nah, sekarang Anda berhasil membuat user dan passwordnya. Nah, ini harus Anda catat. Nah, kita kembali ya. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi kita sudah membuat database dan user. Kita coba, sekarang kita harus hubungkan database tersebut ke user. Kalau tidak, nanti programnya salah. Jadi Anda scroll lagi, add user to database. Anda cek nama usernya, Anda cek databasenya, hanya tinggal menekan tombol add. Ya, kita lihat dua. Nah, privilege apa? User tersebut kita all saja ya, all saja, maaf, all saja sehingga semuanya terpilih. Karena Andalah yang adminnya, sehingga kita harus mengizinkan user tersebut mengakses database ini. Bisa dibuat, bisa dihapus, bisa dieksekusi, semuanya izinkan saja ya, all. Kemudian Anda make change ya. Nah, setelah make change berarti sekarang user WP3as ini sudah ditambahkan ke database. Nah, tandanya apa? Tandanya sudah ada tanda ini bahwa database sudah memiliki pemilik. Pemiliknya ini ya, dan izin dari pemilik ini adalah semuanya. Dia bisa menghapus, merubah, mendelete dan sebagainya. Kita coba ya. Nah, sekarang yang tadi kita kembali ke cPanel. Sekarang data sudah ada, tapi belum ada pemilik. Nah,
Kemudian di sini pemiliknya ada ya. Jadi sekarang kita lihat ada add user to database. Usernya apa tadi? Iya, user ini. Database-nya apa? Data ya. Karena ada dua, kita data. Nah, setelah itu kita add, tekan tombol add, nanti akan muncul hak akses yang harus dipilih. Nah, kita lihat belum dicentang ya. Kita hanya klik sini saja. Iya. Nah, dicentang. Setelah itu make change. Ya, nah di sini kita bisa langsung melihat bahwa kursus WP Usernya sudah ditambahkan ke database. Nah, sekarang Anda telah selesai menghubungkan database dengan user. Nah, sampai sini kita bisa melihat bahwa database ini sudah ada pemiliknya. Berarti Anda sudah berhasil membuat database user dan kemudian yang ketiga adalah menghubungkannya.